Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada salah satu orang Arabi datang menemui Rasulullah SAW, dan Arabi ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, war-rajulu yuqatilu liyuzkar, war-rajul liyura makanu, faman fisabilillah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah." Ada orang Arabi datang kepada Rasulullah, dan Arabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada orang yang berperang di jalan Allah, ada orang yang berperang supaya mendapatkan harta rampasan perang, ada orang yang berperang supaya dia dipanggil sebagai orang yang pemberani, dan ada orang yang berperang supaya kelihatan kedudukannya bahwa dia berperang. Siapa yang disebut orang yang berperang di jalan Allah, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah." Orang yang berperang di jalan Allah ini adalah orang yang jihad, memerangi musuh, tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, tujuannya untuk memuliakan kalimat Allah. Inilah orang yang dikatakan jihad fisabilillah. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis ini, para pemirsa. Yang pertama adalah definisi orang yang jihad fisabilillah. Banyak dari kita sering mendengar, bahkan ada yang mengklaim bahwa dia jihad fisabilillah. Sebenarnya siapa sih orang yang jihad fisabilillah? Satu jawabannya, orang yang jihad fisabilillah ini adalah orang yang bertujuan untuk memuliakan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid. Orang yang bertujuan untuk menegakkan agama Islam, orang yang bertujuan untuk membela agama. Bukanlah orang yang jihad fisabilillah itu orang yang berperang atau berjihad menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah, tapi tujuannya supaya dapat harta rampasan perang, supaya dapat uang, supaya dapat bayaran, supaya mendapatkan akomodasi, supaya mendapatkan bantuan. Bukan itu. Bukanlah orang yang jihad fisabilillah itu orang yang berperang supaya dia punya reputasi, punya nama baik, dikenal sebagai pejuang, dianggap sebagai orang yang mempertahankan agama, orang yang peduli kepada agama. Bukan itu yang disebut orang yang jihad fisabilillah. Tapi orang yang jihad fisabilillah hanya satu, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, tujuannya untuk memuliakan kalimat Allah, untuk menegakkan agama Islam. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan duniawi dalam jihad yang ia lakukan, dalam dakwah yang dia lakukan. Murni karena Allah. Tidak ada karena ada urusan materi, tidak ada untuk mendapatkan pangkat di hati masyarakat supaya terkenal. Bukan itulah yang disebut orang yang jihad fisabilillah. Nomor dua, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, para pemirsa, bagaimana Rasulullah SAW memberikan jawaban yang kalau kita renungkan, jawaban beliau itu benar-benar tidak menyinggung seseorang, bahkan tidak menyinggung orang yang bertanya. Artinya begini, Rasul itu ditanya, "Ya Rasulullah, ada orang yang berperang di jalan Allah, ada orang yang berperang untuk dapat harta rampasan, ada orang yang berperang supaya dia diketahui punya reputasi, punya jasa, ada orang yang berperang supaya kelihatan kedudukannya. Siapa yang
disebut orang yang berperang di jalan Allah? Kanjeng Nabi jawabnya coba begini, orang yang berperang supaya kalimat Allah Ta'ala itu mulia, tinggi, itulah orang yang berjihad fisabilillah. Kanjeng Nabi tidak menyalahkan, padahal pertanyaan itu salah semua. Kanjeng Nabi tidak mengatakan begini, engkau salah, bukan itu. Kanjeng Nabi tidak mengatakan demikian. Tapi Kanjeng Nabi langsung jawab saja, orang yang jihad fisabilillah adalah orang yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah. Kanjeng Nabi tidak menyalahkan dia. Dalam pertanyaannya itu semuanya yang dia sebutkan, tidak ada yang disebut orang yang jihad fisabilillah. Tapi Kanjeng Nabi tidak menyalahkan dia. Inilah salah satu etika yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak mengatakan, oh bukan itu. Karena menyalahkan, ya, menganggap orang salah itu biasanya menyakiti orang tersebut. Kanjeng Nabi tidak mau menyakiti hati dia. Itulah salah satu cara Kanjeng Nabi untuk menyenangkan sahabatnya, untuk idkhalus surur kepada sahabat. Beliau tidak mau menyakiti hati orang, hati beliau sangat lembut. Sehingga dalam memberikan jawaban pun beliau akan memilih kalimat yang hati-hati sekali, sekiranya kalimat itu tidak menyakiti para sahabatnya. Demikian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.